Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Kelihatan jelas ya, Beat Karbu. Tapi sayangnya aku tidak bisa nyorot dari depan, males nunjuk ke BG. Jadi gini coy, motor ini punya kendala yang bikin aku geleng-geleng kepala. Dimana ini motor sudah dari tahun 2012, motor tahun 2012, dan sekarang video ini direkam di tanggal 29 Maret 2025. Berarti udah hampir mendekati 15 tahun, mungkin 13 tahun motor ini. Hampir 13 tahun lah katakanlah motor ini mengaspal. Kendala terberat di motornya adalah tenaganya loyo, cok. Tenaganya loyo ketika ditarik gas. Nah, cuman gini be, aku coba starter. Ini lagi dengan kali hidup. Mekanik bengkel bilang pulinya udah kalahan. Nah, maksud dari video ini kerekam gini, kepalang ini diservis. Aku pengen mencoba melakukan eksperimen, yaitu rencana puli depan bagian rumah roller itu mau aku ganti. Yang tadinya punya Beat Carbon aku ganti jadi Vario 110 kode KVB. Puli belakang pengen ku ganti juga ke puli belakang Vario 110 KVB juga. Ya pastinya CPT beltnya itu pasti bakal ku ganti punya Vario juga, karena depan belakang sudah set milik Vario yang notabene diameter lebih besar. Ini masih eksperimen, jadi aku belum tahu, perlu diskusi juga dengan mekaniknya, karena jujur aku minta maaf saja, untuk video kali ini bagian teknisnya akan aku serahkan ke bengkel, walaupun aku akan sedikit mereview gitu kawan-kawan. Jadi rencananya motor ini pengen ku upgrade, ya bisa dibilang di upgrade. Yang tadinya punya Beat Karbu jadi punya ini Vario 110 KVB. Kalau tidak salah nih kodenya KVY ya kan, Beat Karbu kan KVY. Yang depan rumah roller diganti ke Vario Karbu KVB, yang puli belakang pengen ku ganti ke Vario 110 KVB juga, dan rumah yang CVT belt pasti punya si Vario juga gitu kawan-kawan. Nah, paling coba aku akan ganti juga mangkoknya juga. Aku akan beli punya Beat FI, lupa kodenya K81. Nanti aku akan coba carilah. Soalnya aku lupa, teksnya sempat ku baca di internet juga, di YouTube juga sempat ku baca gitu kawan-kawan. Ya sudah, ya kita akan beli alatnya dan aku akan menuju ke tukang bengkel lah kawan-kawan. Nah, oh ya, sebelumnya aku akan coba test drive kawan-kawan. Kita akan tes untuk torsi. Jadi posisinya aku akan ngebuat motor ini, ku jambak motor ini habis-habisan. Kira-kira tenaganya seloyo apa cuy, sumpah. Ini karena pengen kebutuhan konten maka aku melakukannya. Aslinya, soalnya aslinya gini, kalau apa tuh menurutnya aku pilu cuy dengan ininya, dengan tenaganya loyo banget dah sumpah. Ini kita bukti kawan-kawan ya. 1, 2, 3 gasat. Tidak bertenaga kawan-kawan. Tidak bertenaga. Coba kita gas lagi. Nah, editnya tidak ngejut cuy, tidak ngejut nian. CVT-nya benar-benar amro di bagian pulinya persisnya. Jadi aku pengen nian ini motor ini ku upgrade lah. Bisa be aku balik lagi ke punya Beat Karbu, katakan beli ke be puli Beat Karbu, beli ke be ya perlengkapan karbu. Cuman kepalang apa dak kita eksperimen ke be motor ini, kita ganti CPT ke CPT, substitusi motor lain. Dalam hal ini aku akan menjatuhkan pilihannya kepada Vario 110 Karbu, Vario dengan kode KVB kawan-kawan. Ya sudah. Aduh leletnya cok sumpah. Oh, top speednya ya dapat, akselerasinya jeleknya nauzubillah. Ampun dah ya Allah, rasa itulah kita ganti puli belakang ya, terutama apalagi mekanik bilang puli belakangnya udah kalahan itu. Ya sudah, kita ganti sekalian, kita ganti punya KVB. Tapi kita akan beli dulu barangnya cuy. Kita beli dulu barangnya di bengkel dan kita serahkan ke mekaniknya. Ya Allah, nggak sabar betino itu, ampun. Ya sudah, sebatas itu baik kawan-kawan ya. Ya sudah. Ini penampakan punya asli Beat Karbu ya, belum dibongkar juga sih. Bayang ini ukuran Beat Karbu kan kecil kan segini. Aku tidak bisa ngukur berapa persis ya kan. Jadi kalaupun panas, astagfirullah panasnya. Baru bongkar ini kan kepentingannya kan. Pas dipasang kan jadi segini paling tidak selisihnya kan. Pas diganti ke Vario, pas diganti ke yang Vario kita naik puli belakangnya kaget.
Nah, dia mentok sih, bukan mentok, ada celahnya kecil gitu. Sudah. Nah, oke. Kak, tolong ini dibuka, Kak. Kita mbak cuman ininya, Beh. Kaget. Nggak info, Beh. Nah, itu juga nak diganti juga. Tadi aku nyinggung puli belakang yang diganti punya Vario. Ini puli depan kan ini bawaan bit karbu nih. Nah, agak kecil dia di bagian rollernya. Ini aku ganti kaki rumah rollernya, aku ganti rumah roller yang KVB juga. Ya berarti mangkoknya juga. Cuman ini masih standaran kita pakai. Ya artinya aku punya juga ininya belt CVT belt sama roller punyanya KVB ini, dan Martin punyanya Honda Vario gitu. Itu lagi dibongkar bagian puli belakang. Lagi puli belakang. Bentar kan. Oh iya aku lupa. Ini sepinya beda, ini nggak dicari dulu. Ini yang tadi aku bilang kan kalau si beltnya sama roller aku pakai ke jelas yang KVB juga. Nanti aku akan coba bongkar dan aku akan taruh di sini. Kira bisa atau kagak teman-teman. Nah, bagian karetnya ini aku lupa namanya apa. Itu ditukar ke sini persisnya. Ini punya KVB, ini punya KVB. Dan di mana itu rollernya juga, rumah roller juga. Nah, jadi yang di mbek cuman karetnya doang. Apa nama karetnya? Slider. Ah? Slider, karet slider ya. Nah, bossingnya agak panas tuh. Bossing ngepas itu, padahal punya bit karbu tuh bossingnya. Ya kurang lebih gitu kan. Kalau pakai pambel ini sampai ke bawah. Lebaran. Bagusnya pakai apa ke depan? Apa yang kaset L? Kekecilan tuh kan? Yang beda kan? Iya. Ini kan udah tipis lah yang kamu kan? Iya. Banding injek FA ya? Iya. Kalau dia misalnya mau lebih tebal, mana? Jadi pambel sampai sebangunnya. Aku lupa memang beli kalau di YouTube itu aku nontonnya beli apa tuh ring puli apa namanya? Itu baca dia aja ini. Tambah ring. So. Iya kan? Tambah ring. Iya ring puli. Aku lupa belinya memang. Paling itu ngejoy yang ring puli ada gitu. Kata ya? Bisa cari ya. Ya dicari dulu Pak ya. Paling minta tolong kamu cari dulu. Oke ya. Nah jadi pas dibongkar, nah ini punya bit karbu, ini punyanya Vario. Kalau dijejer ke lagi, panas nih nauzubillah ya Allah. Kalau di posisi ke lagi ini punya bit karbu kecil ya. Nah dalam hal ini aku kambek ini sama ini untuk mangkok ganda sama kampas mangkok sentrifugal sama kampas sentrifugal. Tapi untuk puli jelas kita pakai yang punya Vario 110 KPB, ukurannya udah beda nih. Jadi yang ini terpaksa tidak kita pakai. Ya gitu, karena dipakai itu nak dibongkar juga, itu nak diganti juga, itu repot ujung-ujungnya. Ya kurang lebih gitu. Oh ya, ada Siko yang aku lupa kasih tahu ya. Ini kan mangkok bit karbu. Nah gini, kalau dilihat dari YouTube kan kalau misal kena masang punya KVB, rekam dulu Kak. Lihat kan ini apa tuh? Ininya pendek, sehingga kalau misalkan dipaksa pakai harus ganjel ring seperti yang di beberapa YouTuber lain. Nah cuman aku juga sempat nonton YouTube lain juga ganti dengan ini. Ini puli punyanya Honda FI. Katanya bisa pakai Honda FI starter kasar atau starter halus. Kalau kode bisa K25A atau K81. Jadi ini ku ganti juga, jelas ku ganti dengan yang ini. Nah, kalau dilihat juga di sini, ini kan pendek, ini panjang. Harapannya apa tuh biar tidak perlu ganjel ring. Jadi pakai yang ini. Cuman perlu dites juga, bisa bedanya kan. Ini mekanik lagi ngetes nih listriknya. Nah, kurang lebih kalau misalkan seset puli belakang tuh akan kayak ini. Nah, dipasangnya. Nah, ini karena puli Vario ini panjang di bagian ininya, panjang nih, singgolnya bautnya ini nggak bisa masuk dalam cuy. Nah, nggak bisa masuk dalam. Jadi sampai sini baik gitunya. Nah, paling PR-nya aku tidak tahu satu, ini bakal nabrak nggak ke rumah ininya, apalagi ini belum dikekis. Ini belum dikekis. Kalau di video-video YouTube lain itu dikekis oleh mereka di bagian sini.
Nah, ini tidak tahu ini bisa pas tapi tidak di sini, jelas kayaknya tidak akan bisa pas. Andek ini mungkin akan dipotong, tidak tahu lah kita juga BKG. Ini mungkin akan dikikis juga, takutnya nabrak rumah kuping, rumah mangkok. Bagian sini nak dikikis juga, kita juga BKG. Biar ininya makin lebar sampai sini dipasang ini cuy, dipasang ring puli. Nah, tidak tahu ditaruh di mana dia kaget. Apa ditaruh di sini, apa ditaruh di dalam. Cuman gak aku diskusi dulu sama tukang bengkel mekaniknya. Biar ini ngakali untuk daripada beli busingan custom kan yang agak panjang ininya kan. Nah, ini yang tadi bagian sini yang dipapas, jadi digerindong, airnya masuk bisa. Kalau digerindong, coba mendak digerindong udah masuk nih cuy. Ini setelah dipasang, jadi makin keluar ya bagian dalamnya. Ini bagian sini bosnya masih bos asli, tapi ditambah ring puli dari Mio Sporty sebanyak 2 biji. Ya paling dites-tes dicoba-coba gitu kan, agar yang sininya tuh makin ngecik, jadi ke sini makin lebar, sini makin kecil, jadi tarian bawah makin dapat gitu. Tadi di engkol bisa, tapi engkolnya lagi dibersihkan, kepalang lagi dapat macet. Tadi sebelumnya sebelum itu dicuci sudah di starter bisa, di engkol juga bisa, di starter bisa, udah tinggal dites jalan ini kurang lebih gitu. Kita juga review kawan. Ya, ini sudah 1 hari setelah pemasangan. Udah 1 hari, malamnya pula. Gila, mantap. Jadi ini sudah dipasang ya, puli Vario. Depannya juga puli depannya juga milik Vario. Dan aku setelah memasang ini, aku mendapatkan sensasi berkendara Honda Beat Honda Beat Karbu yang tidak biasa. Aku ngerasa asik betul, tapi ada tapinya. Dia di putaran bawah doang yang enak, bawah ke menengah ke agak atas itu enak banget. Tapi kalau top speed jelas tidak begitu signifikan, lantaran ya gimana nggak signifikan. Ini kan ya kalian sadar kan, ini kan biasa saja, masih biasa saja tuh, standaran, CVT bed, roller, puli depan itu punya asli Honda doang. Yang puli belakangnya juga udah Vario, puli belakang Vario ya yang biasa, bukan yang asli gitu kan. Tidak ada opre-oprean, tidak ada di depannya, tidak ada yang namanya ganti roller racing, tidak ada ganti yang namanya diganti yang ubah sudut ya, bubut sudut. Paling cuma nambah ring puli doang, 2 pula ring pulinya, biasanya kan 1 doang kan gitu. Yang belakang juga udah ganti tuh pakai CVT ini per CVT yang racing atau yang per senti yang racing ya. Bahkan kampas itu masih kampas speed lama gitu, kampas yang lama, rumahannya yang lama juga gitu. Nah, aku akan tes starter ini. Starter hidup. Ini aku mati ke, kita engkol. Engkol hidup. Itu. Sekarang aku akan coba untuk start jalan lah katakanlah. Nah, dari yang aku rasakan ketika aku berkendara memakai settingan yang Vario Karbu ini yang KVB itu putaran bawah itu benar-benar nyaman banget, sehingganya ketika nanjak aku cukup bukaan gas itu dikit banget, bukaan gas itu sedikit banget, cuman sensasinya wah mantep banget kawan-kawan. Walaupun ya cuman ya ini kalian sadar ya, ini beat Karbu, beat lama katakanlah, bukan beat FI ya, masih settingan masih Karbu.
Maaf ya, karbunya juga masih karbu standar ting-ting yang maaf dikata ini motor sudah 13-an tahun, udah hampir 13 tahun. Jadi kalau ngarepkan untuk akselerasi jelas motor ini dak kate akselerasinya, walaupun demikian masih oke lah untuk diajak geber-geberan gitu ya, standaran kawan-kawan, apa yang mau diharap gitu cuy. Sambil jalan aku akan spill, ini sekali lagi akan ku jelaskan ya. Kita mulai dari karena depan belakang pulinya milik Vario Sport 110 karbu yang kodenya KVB. Jadi ku jelaskan sedikit ya, selengkapnya ini, sedapatnya ya. CPT sama roller jelas ini pakai punya KVB. CPT beltnya, fan belt sama roller itu punya KVB. Itu yang pertama. Terus melanjut ke puli depan. Puli depan settingannya untuk yang aku nih adalah jelas rumal roller dengan mangkok itu punya KVB. Ya arti ya mangkoknya kan roller KVB, rollernya apa tuh Vario. Cuman untuk karet slider itu masih tukeran dari bit karbu. Ternyata ya cocok-cocokan lah. Aku tidak punya tidak kepikiran untuk ganti yang khusus punya Vario. Cuman sejauh yang aku pakai ya katanya sama be ya sudah bisa. Bosing pakai yang standar ini KVY atau standar bawaan bit karbu. Cuman diganjal pulinya diganjal apa tuh ring pulinya aku taruh di depan, bukan aku taruh di dekat rumahan rumahan roller. 2 biji, gila 2 biji. Kata mekaniknya biar yang di apa tuh rasio yang depan kecil, rasio yang di belakang besar. Makanya tarian bawah dari start dari motor diam ke motor yang melaju tuh enak banget. Bahkan ditanjakan juga terasa enaknya gitu ya. Ya gitu. Ya kipas apa tuh puli kipas bagian depan yang puli tutupannya yang dikipas ya standar bawaan bit karbu gitu kan. Sudah itu juga ya sudah gitu doang. Ya tinggal yang lainnya masih dipakai semua, kayak kipasnya masih dipakai, apa tuh mur engkol yang masih dipakai dan ya lain sebagainya. Paling yang kelupaan masang ringnya, kocak betul, mekaniknya lupa. Ya sudah talak lah. Nah bagian belakang jelas puli belakang punya Vario KVB. Puli belakang itu tidak seset diambil, cuman di bagian puli itu face movable bagian ya drive sama drivernya doang yang diambil kan. Sudah itu. Nah kalau untuk rumahan kampas sentrifugal jelas itu punya bit karbu. Ya artinya ya rumahannya, kampasnya, per sentrinya jelas punya bit karbu. Per CVT-nya ya punya bit karbu juga, bukan punya Vario, walaupun ya pulinya puli Vario gitu kan. Mangkok nah berganti juga. Mangkoknya ini berganti punya bit FA yang kodenya tuh K25 atau kalau mau juga K81 juga bisa. Jadi antara K25 atau K81. Nah, bagian yang benar-benar akal-akalan itu di bagian pertama. Biasanya kan kalau masang mangkok dikencengnya ada ringnya. Nah, itu ringnya udah dipakai. Sudah itu juga mur pengencang mangkok itu dipapas sekitar 3 mili. Lupa, aku tidak tahu persis. Pokoknya dipapas. Dan juga rumah CPT di bagian yang belakang itu dikekis, ditipisin pakai gerinda, lebih enak, lebih nyaman soalnya, lebih cepat. 3 milian juga. Sebenarnya kira-kiraan ya, jangan sampai ngerusak rumahan apa tuh? Rumahan bearingnya gitu kan. Nah, itu doang. Jadi, nah, kalian kan sempat lihat tuh video yang sebelumnya, yang di menit-menit sebelumnya, bahwasanya standaran semua, kagak ada tuh yang variasian. Dalam artian kagak ada tuh pasang yang puli depannya tuh yang ubahan sudut 3,5 atau 3,8 atau 14 gitu kan, 13 gitu kan. Ya ada kan dia racingan tuh kan dibubut lagi kan, dikasih yang 13, yang sudutnya tuh sudut puli depannya tuh dibuat sampai 13,5, ekstrim banget kan. Aku andai kena ngelakukan itu paling nak buat yang ini 14 atau 13,8 karena motor ini motor harian soalnya. Sudah itu juga
Ya roller kan roller standar. Ya rumahan roller juga tidak dipasang yang tidak dibuat yang namanya apa tuh racingan. Apalagi rumahan apa tuh rumahan roller tidak dikerok, tidak bubut, tidak kerok kan. Ya sudah sih standaran gitu kan. Ya apa yang mau diharap? Ditambah lagi karena puli depan itu ditambah ring puli dari Mio Sporty, paling yang dapat di bagian putaran bawah ke menengah. Pas menengah ke atas masih oke, tapi top speed tidak dapat. Itu yang dikorbankan lantaran tujuan tujuan ring puli itu dipasang ya itu cuman agar rasio depan beltnya tuh beltnya tuh kecil, rasio belt yang belakang tuh gede. Jadi seolah-olah kayak kalau misalkan motor gigi, motor yang pakai gear itu ibarat kayak gear depan itu dibuat kecil, gear belakang dibuat besar. Enteng motor kan, ya teriakannya besar. Walaupun ini kelemahannya jelas gini, karena jarak main puli depan itu diperlebar gara-gara pasang ring puli. Ya jelas-jelas baik. Misalnya katakanlah misalkan motor itu berputar, mesinnya berputar 4000 rpm. Kalau aslinya itu 4000 rpm itu bisa menyentuh sekitar 50 km per jam. Ini misalnya aku tidak tahu angka persis ya. Katakanlah misalkan 4000 rpm menyentuh kecepatan 45 km per jam. Mungkin dengan gara-gara kita pakai 2 ring puli ya 4000 rpm dapatnya sekitar ya 38 atau 35 km per jam. Ini permisalan, karena aku ngerasa banget ketika ring pulinya dipasang atau ketika settingannya dibuat, ini mesinnya di berdurung keras di bagian putaran menengah ke atas. Cuman mesinnya teriak, cuman kecepatannya kecepatannya kayak rendah gitu. Tapi serendah-rendahnya setidaknya ini kan gini, ngapa aku nyeting demikian? Lantaran ini motor stop and go. Motor ini motor kota, dipakai dipakai istri saya untuk beraktivitas seperti biasa. Yang bukan jalan seperti ini yang dipakai kan, bukan jalan yang seperti ini. Ya apa mau dikata kalau misalkan dipasang yang settingan top speed, yo ngapoi motor ini bukan motor top speed, motor yang bukan dipakai untuk kebut-kebutan juga gitu kan. Apalagi ini aku kasih suatu video kawan-kawan salah satu tujuan kenapa aku memasang ini Vario adalah video berikut ini, dimana videonya adalah bermotornya berempat naik tanjakan. Ini videonya. Wih, udah maghrib kotlak. Petigo 1, 2, 3 tambah aku berempat jalan tanjakan. Kita coba guys. Tolong pegang sayang. Pas dekat aku tahu. Narik gas sedikit, jalan enak deh. Biarin dikit deh. Terus kita nanjak. Nah, nanjak. Lagi dikit. Terus kita nanjak lagi. Apa sih? Nah, kita ini sih pas nanjak para berempat ini. Lagi itu tanjakan terjal. Masih ancang-ancang serat. Wah, enteng kali kawan. Mantap. Nah, maka dari itulah apalagi kan dulu waktu itu kan puli belakang bit karbu yang lama tuh kan obal-oblakan, sehingga pergerakan puli belakangnya sangat tersendat, sehingga tidak bisa ya dia tidak bisa lah yang namanya tidak bisa sempurna kalau misalkan motor tuh berakselerasi. Anjing enggak tuh setelah digantiin, enak banget kawan-kawan, sumpah enak banget. Pokoknya dari kalau naik tanjakan itu bukaan gas itu tidak besak-besak nih coy, dikit bay. Ini bay aku ngegas dikit bay. Nah dikit bay aku ngegas. Enak lah itu dah main kelam. Bayangin kalau di perkotaan kan tidak yang kebut-kebutan banget gitu kan, kurang lebih gitu. Ini aku akan coba cari tempat ya. Kita akan coba melakukan begini. Ada polisi pula, tapi tidak apa-apa. Aku akan cari tempat. Ini kalian ini aku dapat nih tempat. Ini kalian jangan berharap motor ini akan sangat responsif lantaran pertama nih bit karbu. Konstruksi mesinnya beda, rasio kompresinya cuma 1:9, bukan kayak bit FI atau bit yang baru-baru kan. Belum lagi nih karbunya udah agak waras karbunya. Kita gas nih. Ini
udah gaspol banget kawan-kawan. Ini udah gaspol 80 km per jam. Sekarang 90 km per jam. 95 km per 94 lah, 94 km per jam. Masih bisa berkitir lagi dikit lah. 96. Udah bisa nyampe 100 lah katakanlah. Nah, ini hampir 97. Ini perkiraan berdasarkan yang tertera di speedometer kawan-kawan ya. Dah. Nggak bisa dipaksa kawan-kawan, jangan dipaksa kawan-kawan. Iya, aku ini kan motor ini bukan motor top speed. Jadi aku sangat paham betul bahwa memang tidak bisa berharap sampai ke top speed juga. Memang tujuan settingan ini untuk perkotaan, untuk yang stop and go dan untuk yang beban berat. Apalagi kan tadi aku tunjukkan video tentang aku yang bermotor berempat, ya sekeluarga kan. Aku, istri, 2 anak kan, bebannya kan lumayan nguras tenaga gitu kan. Cuman sejak diganti puli ke Vario ini, aku narik gasnya tuh kecil banget, dikit lah, ada dikit-dikit, kecil banget lah, kecil, tapi narik tenaganya gitu cuy. Ini walaupun tadi teori aku tadi bilang yang gara-gara make 2 ring puli itu tadi tuh kecepatannya deru mesinnya kuat tapi kecepatan tidak berapa, cuman aku tidak begitu terasa nampak yang bener-bener signifikan. Ya tipis-tipis lah dengan aslinya bit karbu gitu cuy. Lantaran aku juga punya kan bit karbu yang ini juga, tapi punya mak aku, ini punya istri kan. Aku juga punya bit karbu punya mak aku yang standaran ting-ting. Ya kurang lebih mirip mirip kayak sekarang inilah. Walaupun kalau dari sisi akselerasi awal jelas enak lah yang bit yang sekarang ini, karena settingan pulinya udah beda gitu kawan-kawan. Nah, semoga kalian bisa menjadikan video ini sebagai referensi jikalau Anda ingin mengikuti jejak masang puli Vario karbu ke motor Honda Beat. Kalau aku sambil belajar kawan-kawan ya. Jadi aku minta maaf banget, aku tidak bisa diharapkan untuk menjawab pertanyaan. Jikalau ada pertanyaan, "Bang, bisa tidak pakai puli Beat FI? Bisa tidak pakai puli racing ini? Bisa pakai itu?" Maaf nih Kato, ini pertama kalinya aku melakukan hal kayak gini, dan aku juga minta tolong tukang kang bengkel, lantaran aku juga aku kan pengen ngerjok sendiri juga, alat kagak ada nih, impact kagak ada, alat pembuka puli itu kagak punya. Jadi ya ilmu-ilmu kayak gini aku masih baru kawan-kawan. Ya kalau ada yang mau bersharing info ya saya berterima kasih jika ada yang mau sharing info gitu. Aku juga nonton video A, video B. Video A paling big pulinya puli depan diganti yang Vario. Ada lagi video berikut ya, video yang lainnya puli belakang doang yang diganti Vario karbu gitu kan. Ya jadi puli belakang Vario karbu, puli depannya settingan tau dewek lah ya, yang kerok-kerokan, uban sudut gitu. Dan juga dia pakai beltnya tuh belt yang KZR apa tidak salah kodenya, kayak kodenya Beat FI gitu. Ya, sedangkan video yang aku sajikannya murni nih dari puli depan punya maksudku rumah rollernya tuh Beat karbu, rumah roller depannya punya Vario karbu, CPT belt roller punya Vario karbu, KVB maksudnya, puli belakang bagian yang fly yang kayak kupu-kupu kayak sayap itu juga punya Vario karbu KVB gitu kan. Dan inilah hasil yang aku dapat. Jadi plusnya di bagian putaran bawah ke menengah itu enteng banget. Jadi mesin tidak harus berteriak dan juga tarian gas kecil dikit, motor sudah melaju cukup enteng, cukup enak. Jadi motornya terasa enteng banget kawan-kawan. Nah tapi ya kekurangannya di bagian, kalau aku boleh jujur, dari putaran tinggi kayak di kecepatan 70 km per jam itu ngerasa agak gerung gitu, agak berdengung kuat, tapi tidak seberapa. Walaupun tadi sempat dilihat kecepatan maksimalnya sekitar 97 km per jam berdasarkan speedometer di motor ini. Aku tidak tahu relay berapa kecepatan aslinya, jadi jangan diharap kawan-kawan, kurang lebih gitu. Semoga video ini menginspirasi Anda, dan ya sudah, video ini akan aku akhiri sampai di sini. Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.